bangsa Indonesia tidak pernah patah semangat. Mereka tetap berpengharapan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Itulah sebagian kisah pedih dari para pendahulu kita. Kedatangan bangsa Barat dan proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan di Eropa. Keperbedaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan perbedaan tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Motivasi 3G, God, Gospel, dan Glory. Sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, gospel, and glory atau kekayaan penyebaran agama dan kejayaan, kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia pada masa awal seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah bentuk imperialisme kuno. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya, menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah menjadi salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Monopoli dan adu domba. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau antar pejabat kerajaan. Kerja paksa. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Selain itu, kepentingan pertahanan dan militer. Jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa. Pembangunan jalur anyar penarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Pada masa penjajahan Belanda, ternyata terjadi beberapa masa pemerintahan di Indonesia, yakni masa VOC 1605 sampai 1799, masa Hindia Belanda 1800 sampai 1808, Republik Bataaf 1808 sampai 1811, masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816, dan masa pemerintahan Hindia Belanda 1816 sampai 1942. Sewa tanah. Pengaruh sistem sewa tanah. Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Oleh karena itu, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris, sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri. Tanam paksa. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyediaan tenaga kerja yang murah. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda, namun tidak diperlukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sultan Bapugong mengusir Portugis. Perlawanan Aceh. Perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Belanda memperoleh monopoli dengan rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Gowa
sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda abad 19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Semua perlawanan dipadamkan dan kerajaan-kerajaan di Indonesia semakin mengalami keruntuhan. Perang Separua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Metellus Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Bridge. Munculnya nasionalisme. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi penggerakan nasional, yaitu perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia, faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Beberapa peristiwa sebagai kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905, perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tekad Sumpah Pemuda. Pada tanggal 20 Mei 1908, kaum terpelajar mendirikan wadah perjuangan yang dikenal dengan nama Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo ini kemudian diikuti oleh lahirnya organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan politik yang lainnya. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tumbuhnya golongan terpelajar sebagai akibat dari perkembangan pendidikan baik yang bercocok barat maupun Islam akhirnya membangkitkan suatu kekuatan baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Rakyat yang dipaksa bekerja oleh Jepang sakit dan kurang gizi. Mereka ditemukan oleh pasukan sekutu Australia di Kalimantan pada tahun 1945. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah rumasa. Rumasa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, masyarakat juga mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari bidang agama, sosial, ekonomi, dan pendidikan.